Shalom saudara, ada sukacita, Amin. ada damai Tuhan di hati saudara. Haleluya. Seperti yang kita tahu, tema kita tahun ini, ya tolong Bapak Ibu Gembala di show. Nah itu tema kita, filled with the Holy Spirit. Dan kita mengucap syukur. Ini satu tema yang sangat strong ya saudara. Sebenarnya meluas di every area of our life, filled with the Holy Spirit. Kita semua tahu Holy Spirit itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Dan ketika kita filled with the Holy Spirit, firman Tuhan berkata, God is love. That means we are filled with God's love. Amin. Di dalam kehidupan kita, kita boleh dikaruniakan karakternya Tuhan, karena Tuhan itulah kasih itu sendiri. Mari saudara kita buka di 1 Korintus 13. Ini ayat-ayat yang diajarkan waktu Sunday School ya saudara. 1 Korintus 13. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Ayat kelima. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dan menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai di situ saja dulu saudara. Ini I know kita semua sudah tahu definisi kasih. Just to refresh our mind kita tentang kasih Tuhan. Kalau barusan yang kita baca itu hal-hal yang indah ya saudara. Hal-hal yang indah yang kita dapatkan di dalam kasih. Dan kita tahu Tuhan itulah kasih sendiri. Jadi when we are filled with the Holy Spirit, we are filled with God's love. Dan di ayat ke-8 itu di bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia kasih tidak berkesudahan. Di bahasa Inggrisnya lebih indah lagi ya saudara. Love never fails. Love never fails means kebalikannya never fails, always successful. Amin. Love always prosperous. Jadi dengan kata lainnya kita bisa katakan love, God's love is perfect. Haleluya. God's love is perfect and that perfect love is in us. Wow, betapa indah kehidupan kita ya saudara. Kalau saudara lupa apa aja love, ini baru dijabarkan tadi mulai ayat 4. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, tidak sombong, tidak memamerkan diri, dia tidak bersukacita akan ketidakadilan. Hal-hal yang indah saudara tentang God's love. Dan when we are filled with God's Spirit, those characters should be di dalam kehidupan kita. Amin. Kita sabar, nggak gampang marah. Dan di ayat berikutnya yang ayat 9 ya. Ayat 9 saya baca, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. So it's saying yang sempurna itu adalah kasih. It says love never fails. Nubuatan akan berlalu, bahasa roh akan berlalu.
It's talking about membicarakan tentang hal-hal yang kita buat, saudara, di dalam kehidupan kita. Semuanya terbatas, semuanya akan berlalu, saudara. Tetapi kalau kita kenal akan kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, it never ends. Love never fails. Amin. Dan ayat berikutnya, tetapi jika yang sempurna tiba, haleluya, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara sadar atau enggak, yang sempurna, which is Jesus, telah tiba. Dia telah ada di kehidupan kita. Jadi biarlah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, bukan dengan kekuatan kita, tapi melalui God's love, God's perfect love yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kan dibilang pengetahuan akan berlalu, bahasa roh akan berlalu. Itu hal-hal yang tidak sempurna. Bukan berarti hal-hal yang kita tidak buat, tetapi hal-hal yang terbatas itu disempurnakan oleh yang sempurna itu sendiri ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita. That's why we have perfect life. In God's eyes, we are perfect. Nah ini saudara, saya nggak janjian sama Pastor Charles, tapi ini yang dia bahas minggu lalu. That we are perfect in God's eyes. Karena kita the most perfect creation yang Tuhan buat, gitu. The perfect one of God's creation. That's why we are perfect. Ini nggak janjian, tapi saya begitu pulang dari kebaktian minggu lalu, saya bilang, wow, Holy Spirit is telling you and me the same thing. Karena dia bilang sebenarnya dia udah siapin tentang topik yang lain, tahu-tahu tiba-tiba beberapa hari sebelumnya Holy Spirit bilang, no, talk about this, talk about my people, they are perfect in my eyes. Dan saya juga, karena saya udah dapat bocorannya 2 minggu lalu, Ibu Nova udah bilang nanti minggu depan lagi tugas ya. Oke. Jadi saya udah berdoa, apa Holy Spirit yang umatmu butuhkan saat ini, tell me, let me know, bring me there, ya kesini gitu ya saudara, bahwa we were created perfect. Kita masterpiece-nya Tuhan. Kita masterpiece-nya Tuhan karena the perfect love himself, the perfect one himself is living in us. Karena kasih-Nya Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna di mata Tuhan. Mungkin saudara, kayak yang di mention sama Pastor Charles minggu lalu, perfect bagaimana gitu, alis tinggi sebelah, perfect gimana, hidung rendah gitu, pesek gitu maksudnya, kayak saya gitu. Gimana mau perfect, mata pas-pasan kebukanya, sipit gitu maksudnya. By the way, ini keluar sedikit gitu. I know kata Pak Gembala jangan kemana-mana. Maaf Om, field trip sedikit. Saya pernah bilang sama Charles, Ngena itu bersyukur lagi dapat kayak saya pesek sama matanya kecil. Karena kalau saya pernah nonton film, ada bapak-bapak pesan ke anaknya, kalau ini di Cina gitu, jadi ajaran orang Cina gitu, cari istri yang hidungnya rendah, matanya, karena susah untuk dimasuki roh jahat karena kecil gitu kan. Jadi saya bilang, wow, terima kasih Tuhan. Haleluya. Balik ke perfect creation. Kita bisa menjadi, we can see how perfect we are from God's point of view tentunya. Amin saudara. Mungkin kita, aduh, kurang ini, kurang itu, sedikit begini, sedikit begitu, nggak perfect. Kata Pastor Charles minggu lalu, because we are focusing on the wrong things. Dan malam hari ini Roh Kudus rindu untuk sampaikan,
how can you see yourself perfect when you see from the world's point of view? What does the world know about perfection? Only God knows. Only the perfect one himself knows about perfection. Iya kan? Kalau dari mata Tuhan kita perfect, dari mata dunia nggak perfect at all. Gimana dunia mau lihat kita perfect? Dunia is not perfect. Dengan segala kejelekannya menuju kehancuran, how can dunia lihat kehidupan kita perfect? Haleluya. Tapi Tuhan mau ingatkan kita sore hari ini, the perfect one sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika the perfect one ada, segala sesuatu yang terbatas itu digantikan. Artinya dilengkapi oleh the perfect one, which is Jesus himself. Dan kita teruskan ke ayat berikutnya, ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa nyambungnya sama perfection? Nyambung banget saudara, karena ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, He makes our life perfect. Jadi ketika perfect itu berarti fully grown. Fully grown, kita lepaskan hal-hal yang kanak-kanak itu, yang seperti Bapak Gembala hari Kamis kemarin bahas, kita nggak di situ-situ saja saudara, nggak stay di kekanak-kanakan, along with segala knowledge yang bertambah di dalam kehidupan kita, kita bertumbuh. Amin saudara. Kekanak-kanakan itu ya saudara lihat aja anak-anak sekolah minggu setiap hari minggu gitu, perhatiin gimana mereka gitu ya kan. Kekanak-kanakan itu ketika worship leader katakan, ayo saudara, mari lebih semangat lagi, kita tepuk tangan. Dia malah diam kayak patung karena tersinggung, karena pas lagi nggak tepuk tangan gitu. Wah, bener-bener nih si ini gitu, mentang-mentang WL. Kekanak-kanakan ketika Bapak Gembala tegur kita melalui firman dengan kasih, pasti itu kan dengan kasihnya Tuhan. Tersinggung karena nyambung gitu. Oh, ini yang saya buat. Padahal itu Holy Spirit mengasihi kita, makanya dikasih tahu supaya nggak keterusan gitu ya saudara. Tapi ketika Bapak Gembala bahas yang lain, oh nggak nyambung nih, bukan gua nih, siapa ya? Udah mulai lihat kanan kiri. Oh ini kayaknya ngomongin dia, kayaknya dia. Padahal firman Tuhan itu buat kita terima saja. Kekanak-kanakan itu ketika giliran memberi persembahan karena dia udah ngambek 2 kali karena WL sama khotbahnya Bapak Gembala, mungkin kayak anak kecil kan kalau lagi marah, coba suruh kasih mainannya gitu, nggak mau dia, persembahannya dikantongin lagi, dia nggak mau, dia duduk aja, nggak jadi kasih persembahan. Padahal itu merugikan diri sendiri gitu ya saudara. Kekanak-kanakan itu ketika mungkin Ibu Gembala tegur tentang something, sisiran dikit dong gitu. Walaupun nggak mungkin ya, Tante Grace itu paling yang mengurus diri sendiri. Jadi kalau kita ditegur ya ibu-ibu atau ya siapa aja, itu karena dia mengasihi kita, dia nggak mau kita malu gitu di depan orang, dipermalukan. Itu teguran sayang gitu. Kalau ditegur gitu, tahu-tahu minggu depan udah nge-live di gereja lain, nih gue mau kasih lihat Ibu Gembala, gue nggak suka gitu kan. Itu kekanak-kanakan. Tetapi yang dewasa, when the perfect love himself is in us, kita meninggalkan hal-hal kekanak-kanakan itu, kita menjadi dewasa. Orang dewasa kan kalau ditegur, oh mengucap syukur, ada yang ingetin. Apalagi seringkali teguran itu lewat firman, itu karena kasihnya Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tegur gitu, ini gitu,
sama firman, berarti tanda-tanda masih kekanak-kanakan, saudara. Kalau udah dewasa, kita terima dengan hati yang mengucap syukur, ya enggak? Ada hal-hal yang Bapak Gembala katakan, saya merasa dan I know it's something yang not good, tapi saya mengucap syukur sama Holy Spirit. Terima kasih Holy Spirit, this is it, ini for me gitu. Thank you untuk diingetin, jadi supaya nggak kemana-mana gitu, sesuai sama jalannya Tuhan. Dan itu ketika kanak-kanakan, tapi ketika yang perfect datang dalam kehidupan kita, nah ini kita tinggalkan hal-hal kekanak-kanakan, kita beranjak dewasa, menjadi dewasa. Dan ayat berikutnya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Wow, ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita, His perfect love is making us perfect, sehingga His perfect love is making us able untuk melihat betapa kita ini di-create sempurna oleh Tuhan, sesuai dengan gambaran Tuhan, sesuai image-nya Tuhan, sesuai dengan rupanya Tuhan. That means perfect. Haleluya. Dan di sini dikatakan ini sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Karena Tuhan itu create kita sesuai dengan rupa dan gambaran Tuhan. Tetapi without God's perfect love, kita nggak bisa lihat itu. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, we can see it. Jadi kita nggak lihat diri kita itu samar-samar lagi perfectnya. Kita bisa lihat karena ada kasih Tuhan yang sempurna yang memampukan kita untuk melihat how God created us. Jadi dan di bagian terakhirnya, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Wow, sangat indah firman Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sempurna, jadi kan bisa dibuktikan selama ini we cannot see how perfect God created us. Tapi ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, yang ini adalah situasi kita ya saudara sekarang, situasinya Mount Carmel. Karena kalau di yang suratan Korintus ini, Rasul Paulus masih kasih tahu ke jemaat di Korintus. Nanti ketika yang perfect datang, nanti kita akan bisa lihat. Tapi Tuhan sudah datang di dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah bisa lihat sebenarnya how perfect we are. Karena ketika ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kasih yang sempurna itu memampukan kita untuk melihat bagaimana Bapa melihat kita. Karena mungkin selama ini kita nggak sadar gitu. Oh, kita pas-pasan. Baru aja tadi sebelum kebaktian saya marah-marah sama suami saya. Barusan sebelum kebaktian saya ngomel-ngomel sama istri saya. That's us looking at ourselves from different kind of view, different point of view. Tapi ketika ada kasih Tuhan yang sempurna, we are able to see ourselves from God's point of view. Bagaimana kita ini masterpiece-nya Tuhan. Dan mari kita ajak saudara buka 2 Korintus 3 ayat 16. Nah, perikop ini strukturnya hampir sama yang baru kita baca saudara. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sama kan yang tadi. Ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, meaning
dia receive Tuhan dalam kehidupannya, nah berarti kan the perfect one comes into his life or her life, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung itulah yang ketika kita melihat tadi di 1 Korintus 13 itu, ketika kita hanya mampu melihat samar-samar aja tentang bagaimana kita nggak bisa lihat jelas, sehingga kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus yang sebenarnya. Selubung itu ketika coba saudara bayangkan lagi pakai selubung. Kalau yang laki-laki mungkin agak susah, tapi kalau wanita waktu wedding kita pada pakai veil gitu kan. Ingat Rachel aja barusan kan, pakai veil. Waktu Rachel pakai veil itu, kalau dia ngacaan, yang dia lihat itu pasti veilnya, dia nggak lihat mukanya gitu saudara. Nggak jelas matanya ada. Dia tahu karena dia pernah ngaca sebelumnya kan, dia tahu oh mata itu di atas. Tapi coba saudara nggak pernah ngacaan sama sekali, terus di veil, terus lihat kaca, nggak jelas kan itu mata di mana gitu, hidung mana gitu kan, karena tertutup. Begitu juga halnya dengan kehidupan kita. Kalau nggak ada the perfect one, the perfect love di dalam kehidupan kita, kita nggak mampu saudara untuk lihat bagaimana kita yang sebenarnya. Padahal kehidupan kita yang sebenarnya itu kan di ayat berikut 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung ketika ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Veil itu jatuh, veil itu dilepaskan. Veil itu kan karena yang ayat sebelumnya ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Adanya, we are filled with the Holy Spirit. Salah satu tujuannya Roh Kudus untuk kasih tahu Mount Carmel, we are filled with the Holy Spirit, supaya kita tahu di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. We are filled with the Holy Spirit. Ada kebebasan, ada liberty di dalam kehidupan kita untuk kita bisa lihat bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya. Amin saudara. Yang sebenarnya di dalam Kristus itu, we are perfect. We are perfect. Yes. Kita masih mesti kerja. Yes, karena masih mesti bayar bill. Itu secara dunia nggak perfect, iya kan? Perfect di mata dunia itu ketika uangnya sampai nggak tahu mau dihabiskan kemana lagi, sehingga mereka nggak cukup satu istri, harus 10 karena uangnya banyak banget, rumahnya besar, kamarnya siapa. Jadi padahal itu those are the things yang God created us for. Tapi kadang kan orang percaya salah lihat gitu. Tuhan mana gitu. Masa yang nggak datang ke Tuhan kaya raya, saya pas-pasan terus gitu. Itu karena melihat situasi from wrong point of view, bukan dari view-nya Tuhan. Seperti juga misalnya kita lihat, Tuhan, saya pelayan tapi saya sakit-sakitan, gimana saya mau menjadi berkat? Saudara percaya nggak, di mata Tuhan clear, kita nggak ada sakit penyakit, nggak ada sedikit pun yang nggak perfect. Amin saudara. Sampai I think saya pernah share juga sama saudara kalau yang lalu-lalu kadang kita suka nonton gitu, Pastor Chris Oyakhilome, dia di South Africa ya saudara, dan dia ada karunia untuk menyembuhkan. Tapi sebelum datang ke KKR-nya untuk dia tumpang tangan ke orang-orang itu, orang-orang ini dikumpulkan di suatu ruangan, diajarin firman Tuhan. Diajarin firman Tuhan supaya di spiritnya itu ada firman Tuhan, dan nanti ketika dia speak tentang kebebasan dari sakit penyakit, it clicks, jadi ketemu gitu.
Tapi ketika di KKR, saudara-saudara, orang-orang ini tuh dikasih kertas, dikalungin kertas besar untuk dibilang sakitnya apa gitu, apalah segala macam penyakit gitu waktu saya nonton. Karena apa, saudara? Pastor ini dia lihat from spiritual realm, from God's point of view. From God's point of view, gimana dia mau attack penyakit itu untuk keluar. From God's point of view nggak ada apa-apa gitu, saudara. Perfect. These people di mata Tuhan. Jadi dia butuh bantuan fisikal gitu ya. Oh, dia sakit ini, jadi dia bisa attack spirit of ini, get out of this person. Cuma dari berdasarkan itu, karena from God's point of view, haleluya, saudara dan saya, we are perfect. Masterpiece-nya Tuhan. Seperti yang minggu lalu dijabarkan, masterpiece-nya Tuhan yang terbaik. Ciptaan Tuhan, creation, the perfect creation. Masterpiece-nya saya roti dan donat itu. Kalau roti udah sehari, saudara, saya nggak mau kasih ke orang untuk dijual. Karena apa? Udah nggak perfect lagi dibanding waktu baru keluar dari oven. So the creator know gimana kita gitu, gimana situasi, karena dia yang ciptakan kita. Amin, saudara. Jadi di mata Tuhan kita perfect, tapi bukan dengan karena kita perfect kita nggak pernah bolos kebaktian. Karena kita perfect, persembahan kita paling besar. Kita perfect, karena nggak selama khotbah nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah kamar mandi. Dengerin, bukan dari apa yang kita perbuat, but we are perfect because of God's perfect love. The perfect one Himself stays in our life. Dan mari kita teruskan ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Saya bacakan, saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Coba kalau ada yang ini yang dibuka ini ada New King James nggak? Wow, this is beautiful, saudara. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. Di bagian pertamanya, love has been perfected among us. Saudara, betapa spesial kita. Kasih Tuhan yang sempurna itu disempurnakan di dalam the most perfect creation of His. Kasih Tuhan yang sempurna itu nggak akan perfect kalau nggak ketemu kita. Haleluya. Kalau kasih Tuhan yang sempurna di dalam angel, salah satu creationnya Tuhan, atau animals, nggak akan sempurna ketemu perfect tetap kasihnya, tetapi dibikin perfected among us. Di dalam kehidupan kita, kasihnya yang sempurna ketemu sama creationnya yang sempurna, it clicks. Jadi sesuatu yang indah ya saudara, kehidupan kita. Kasihnya Tuhan disempurnakan di dalam kita. Saking sempurnanya, in the day of judgment dibilang di sini, we may have boldness untuk hal yang nanti yang amat sangat besar, yang adalah keselamatan. Kita percaya diri karena kasihnya Tuhan kita selamat. Nah, nggak cukup firman Tuhan bilang sampai tentang keselamatan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, di hal-hal yang kita hadapi setiap hari yang harus kita kerjakan, mau kita
dengan pekerjaan, dengan ministry, dengan keluarga. As He is, so are we in this world. Bagaimana Tuhan berkemenangan, bagaimana Tuhan so powerful, that's how we are in this world. Jadi bukan cuma hal yang paling besar Tuhan take care us for, yaitu keselamatan, tapi hal-hal setiap hari dalam kehidupan kita. Kasih-Nya disempurnakan. Dengan kasih-Nya yang sempurna, saudara, kita mampu untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. We have His wisdom in us. Ya kan? Koordinator-koordinator di gereja mau sebagaimana organize-nya mereka. Saya lihat how Ibu Yeli, koordinatornya Sunday School, she's so organized. Dia prepare schedule sampai 2030 kita udah ada schedule ngajar. How organized I see yang musik koordinator setiap kalau habis ibadah dia schedule-nya dia latihan, saudara, lagu-lagu. Kalau nggak salah dia pernah cerita hari Selasa bagusnya WL sudah kasih lagu. Persiapannya dan koordinator family fellowship kan udah ada yang WL, ada yang tugas share firman, rumahnya di mana, ibadah, nanti doa di mana. No matter how perfect, how organized someone is, tapi kalau saudara bayangin mereka nggak mengerjakan ministry mereka dengan berfungsi di dalam kasih Tuhan, berantakan, saudara. Saudara bayangin aja Bapak Leo, Pastor Leo, Ibu Nova, they deal with different kind of family, ya kan? Yang unik-unik gitu. Unik itu bukan berarti jelek ya, saudara. We have different kind of character gitu. Ibu Yeli juga tapi saya bersyukur guru-guru sekolah minggu, wow, we are so sweet to each other. Okay guys, gitu, kalau rapat kan, can you do this? Yes, gitu. Oh yay, gitu. Jadi setahun kita udah ada programnya buat anak-anak. Dan Pastor Charles juga, kalau misalnya he doesn't do, if they don't do it operating by God's perfect love, it's gonna be hard. Iya kan? Singers itu ada berapa orang, saudara, bayangin, saudara. Ada yang nggak bisa latihan datang tepat waktu, ada yang belum latihan dia udah datang. Different kind of character. Itu baru singers, belum WL. WL juga kan unik-unik juga gitu. Ya maksudnya ini nggak jelek gitu. Cuma ada yang WL rajin cepet kasih lagu, ada yang mau lagunya persis ya musiknya kayak di YouTube ini gitu. Ya kan dia suka share sama saya gitu, saudara. Belum yang main musik gitu, ya kan. Jadi our leaders, we can see they deal with different kind of things. Tapi love has been perfected among us. So as He is, Tuhan is a sweet God. He is a very loving God. Kalau nggak bisa operate dengan kasih Tuhan, berantakan, ministry itu bisa berantakan. Dan saudara pikirin aja, semua leader-leader ini dikumpulin, nah urusannya Bapak Ibu Gembala lebih meluas lagi gitu kan, saudara. If they don't operate through God's love, through His perfect love, it's gonna be hard. Belum jemaat-jemaat yang lain. Yang paling enak itu saya. Urusan saya udah satu aja sama uang. Dan saya bilang, tunduk ya, uang tunduk, dengerin ya, cukup. Kadang saya buka chase-nya, kan sebelahan sama chase-nya kita, ya udah log out, login lagi ke chase-nya. Ini mau naik ya, uang rem mau naik, nggak boleh turun, naik terus dalam nama Yesus. Mungkin saudara pikir saya, wah rada nih sih,
Tapi ya makanya saya bilang the easiest one is my department. Saya cuma deal sama Tante Grace sama Chase, udah itu aja. Jadi tapi leader-leader yang lain kalau saudara bisa bayangin deh ini. That's why it's important to us untuk ingat gitu, untuk operate dalam kehidupan kita melalui kasih Tuhan yang sempurna. Dan 18 kita teruskan. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Di dalam kasih Tuhan yang sempurna, there is no fear. No fear di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Banyak area di dalam kehidupan kita, ya kan? Bisa melalui ministry kita. Tadi salah satu contohnya mungkin fear, oh ini nggak mau dengerin nih kalau dibilangin gitu. Atau fear di dalam nggak cukup mau bayar bill Tuhan nggak cukup. Atau fear di dalam membesarkan anak-anak. Ini karena ini kan family setting ya. Itu juga kita alami gitu saudara. Summer udah beranjak teenager gitu. Tapi kita makanya saling mengingatkan aja. We cast our fear to the Lord. Karena kalau kita operate di dalam kasihnya Tuhan, melalui kasihnya Tuhan, gak ada rasa takut anak kita mau ngapain, mau kemana. Walaupun tetap kita ajarkan ya saudara, kita ajarkan firman, kita ajarkan kalau hal-hal yang dia lakukan, oh nggak mestinya begitu. Tapi dengan kasih kita bisa ajarkan anak-anak kita gitu. Nggak dengan condemnation, nggak dengan hukuman, tuh kan. Kalau orang tua di Indonesia dulu, wah dikejar pakai batang sapu, takut, ya kan. But we are thankful. Saya dan Charles mengucap syukur ada firman Tuhan, ada kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga kalau kadang mereka nggak sadar, misalnya anak-anak itu mereka udah nyaut ke orang tua, tapi mereka belum bisa bedain, makanya kita bisa ajarin. That's not how you talk to me. Talk to me being respectful. Those aren't the words you say when you talk to me. Jadi tahu gitu. Kalau saya kecil dulu saya ingat, oh mau dapangan gitu doang. Mama udah cuma mau dapangan, mau ngana, cuma udah takut banget. Itu saudara. Di dalam with His perfect love, no fear. Kita mau kasih ada kesempatan untuk kita nabur, nggak ada takut kurang. Ada potluck lagi. Abis itu ada another potluck lagi. Tapi gak akan takut. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan, kita kasih. Yang takut itu karena kadang orang memikirkan gimana nih, keperluan saya aja belum tentu cukup, masa saya mau mikirin keperluan orang lain. Kadang ada yang berpikir begitu kan, ini aja dulu gitu, nanti itu kan kayak Tuhan bilang, Tuhan kasih seed tapi nanti kita tabur. Tapi kalau roti aja kita nggak punya, gimana kita mau tabur? Itu memikirkan, itu cara pola pikiran yang terbalik. Kalau kita tabur itu justru karena kita pikirkan diri kita sendiri kan, kita tabur itu bertumbuh, itu buat siapa kalau bukan buat kita gitu hasilnya. Karena saudara bayangin aja, farmer itu dia tabur banyak-banyak seednya, kadang mereka harus spend a lot of money to buy seeds. Supaya apa? Emang dia tabur seeds, dia mikirin pertanian sebelahnya, farm di sebelahnya? Enggak kan, dia pikirin perkebunannya dia sendiri. Jadi dia tabur banyak-banyak karena hasilnya buat diri sendiri gitu. Jadi kalau when we operate our life through God's perfect love, kita nggak takut untuk menabur saudara. Apa yang kalau
oh ini ayo kita patungan gini, kasih aja gitu saudara. Mungkin saudara berpikir kamu gampang ngomongnya Ira, kamu ada. Enggak juga, enggak selalu ada. Ini saya terus terang aja gitu, kita kan kayak keluarga. Ada nggak waktunya untuk bayar ini, misalnya patungan ini itu, ya rentnya nggak cukup. Tapi why should I care when my Papa cares more about me? Pasti ada gitu, pasti ada. Jadi nggak, no fear, there is no fear in love. Ataupun saudara takut mau ke sana, dia mau kebaktian, gue denger sih ini lagi sakit ya, nanti kalau gue kebaktian ya gue juga sakit juga gitu. Atau kalau mau pergi retret, we fear, udah retret bayar, hilang 4 hari kerja lagi, mau lebih parah lagi gitu kan. Tapi let us change the way we see ourselves, not from the wrong point of view, but from God's point of view. Saudara pernah lihat nggak orang-orang yang ikut retret abis itu malah kehilangan pekerjaan, malah kesusahan? Nggak pernah kan saudara? Pelayan itu malah kita lihat Michelle, dia malah naik sekarang karena dia jadi berkat buat Mount Carmel, dia dipromosi gitu di dalam pekerjaannya. Itu dia cuma salah satunya, belum yang lain-lain dapat promosi yang lain gitu, dapat berkat khusus gitu ketika kita percayakan gitu. Kita percayakan, oh ya, I know red cost this much, but I am blessed spiritually. I know I will get something. Jadi nggak takut yang ada habis itu kita semua menikmati buahnya. Ya kan saudara? Salah satu buahnya daripada saya ini kan, kalau misalnya nggak cukup, saya kayaknya udah pernah mention, ngapain saya mau rongrong si Charles gitu. Lu kerja cuma 5 hari, kerja lebih dong gitu. 6 hari, Tuhan aja ciptain bumi 6 hari. Bisa aja saya bilang gitu kan. Lu cuma, tapi bukan itu. I know to whom I should come to. Holy Spirit, I know ada way for us untuk sehingga cukup gitu. Bring me there gitu. Malah saya mengucap syukur. Tadinya kerja 5 hari, sekarang udah kerja 3 hari. Ada duit jajan lagi buat saya gitu kan. Jadi apa itu bukan berkat Tuhan saudara? Ya memang jamnya lebih panjang, tapi kalau ditotalin udah nggak 40 jam lagi karena cuma 3 hari. Dan melimpah, haleluya. Tapi ketika kalau mungkin ketika dulu kalau saya ikat itu apa yang untuk ditabur, Tuhan percayakan untuk tabur, mungkin yang ada belum pasti akan menikmati kan berkat Tuhan ada buat anak-anaknya. Cuma it takes longer jadinya, nggak secepat kalau kita lebih banyak menabur. There is no fear in love. Saudara takut sakit? There is no fear in love. Kita fear terhadap fear. Fear itu aja fear sama kita. Bener nggak saudara? Fear itu karena dia udah tahu tempatnya di bawah telapak kaki kita. Tapi apa yang dia bisa coba itu untuk yang dia bisa lakukan, takut-takutin kita. Namanya juga fear, kerjaannya nakutin gitu ya saudara. Kalau nggak mempan, dia akan sodorin di pikiran kita, oh kurang nih, lihat nih, padahal udah due nih 2 hari lagi nggak ada kan uangnya gitu. Oh lihat nih, kamu suruh anak-anak kamu ke ibadah, lihat tuh malah jadi begitu modelnya. Fear. Jadi saudara bayangin aja, the enemy dia bikin, karena dia udah nggak ada power lagi, yang ada dia cuma bisa kasih surat tawaran.
Ini coba nih lihat nih. The way dia cuma tunggu kita tanda tangan, saudara. Jadi sebenarnya kadang-kadang something bad happen to the perfect creation because we let it happen. Karena ada surat tawaran. Oh oke, oh iya ya. Iya kayaknya, wah kayaknya ini udah mulai benjol nih di sini. Oh kayaknya ada ini nih. Gitu. Dia cuma tawarkan, nah yang tanda tangan itu kita. Oke, come in. Gitu kan, tapi suka nggak sadar. Nah, gimana kita tanda tangan? When we speak death, when we don't speak life, itu we declare, okay, come in, all the stuff from the darkness. Ya, it's okay, gitu. Kayak misalnya mungkin waktu doa lalu habis contohnya saudara habis doa di rumahnya Rachel, kita pulang. Jadi habis itu kita sempat mampir dulu beli something di toko, kita pulang, tahu-tahu Max pusing nangis di mobil gitu, masih di mobil belum sampai di rumah. I got a headache, hurt, udah mulai nangis. Nah terus begitu di rumah, karena dia tiduran gitu masih nangis-nangis, saya pegang ininya, doh panas, padahal ini anak sehat-sehat aja di doa, dia main-main sama teman-temannya. It's just waiting for me to tanda tangan gitu. Oh iya Max, you're sick, I don't know what's wrong, you're sick. Tapi di saat itu saudara, I know, saya langsung bilang, hey, get away, get out from my son. Get out. Get out. Because he is the Son of God. His body is the temple of Holy Spirit. Get out. Saya langsung bilang begitu. Terus dia masih ini. Saya ke dapur, kayaknya saya ada orderan, saya mesti mulai prepare. Saya dengar-dengar hati saya kayak, waduh, kasihan gitu. Dia masih nangis-nangis. Saya samperin lagi, did you hear me? Get out. Saya bilang begitu. Ya udah tuh dia ketiduran. Dan gak lama Charles habis latihan dari musik di atas, Charles turun. Ini anak udah ketawa-ketawa sama papanya, udah bercanda gitu. Haleluya. Jadi jangan ketipu sama tawaran kontraknya enemy, saudara. Dan kita nggak gampang ketipu ketika kita bisa melihat situasi kita from God's point of view. Nggak ada yang kurang di mata Tuhan tentang kita, saudara. Nggak ada yang masih perlu, yang under construction, perlu dibetulin nih. In God's point of view, we are perfect. That's why Tuhan kasih Spiritnya di dalam kita. Firman-firmannya yang ditabur. Kita hidup oleh perkataan firman-Nya. Oleh sebab itu kan kita mencerminkan diri kita sendiri. Semakin lama, cermin itu adalah firman Tuhan sendiri. Kita lihat firman Tuhan, semakin lihat, semakin kita train diri kita untuk lihat, sering baca firman Tuhan, semakin kita tahu begitu. Jadi kita boleh hidup oleh firman Tuhan. Saya jadi ingat saudara waktu zaman-zaman SMA, dari lahir ya udah Kristen, ya kan? Orang tua saya Kristen, dibaptis, masih baby Kristen. Terus tapi saya nggak live by God's word. I live with perkataan ramalan bintang, saudara. Kalau saudara ingat di Indonesia, majalah-majalah teenager itu, cewek-cewek yang dicari duluan itu, sampai minta sama mama saya langganan. Yang dicari duluan itu ramalan bintang. Oh, kamu orangnya pemalu, mudah tersinggung. Ketika ada masalah datang, kamu amat sangat memikirkannya. Tapi itu adalah satu hal yang bagus karena berarti kamu peduli tentang masalahmu. Begitulah kehidupan saya jadinya, saudara. Minggu depannya ada lagi yang baru. Oh, kamu kadang merasa kesepian.
karena kamu itu pemalu, susah untuk pria mendekatimu. Padahal kalau sekarang saya pikir, ini kan saya keinget lagi, ya gimana ada pria mendekati, saya sekolah di sekolah yang cewek semua. Ya iya dong, nggak itu gitu. Jadi dulu itu hidup saya berdasarkan itu, padahal I know Jesus, I was a Christian. Tapi beda ya saudara, ketika the perfect one really come in our life, itu kehidupan kita menjadi berbeda. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. In all that we do, we can do it in love, because we operate with God's perfect love. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 5. Jelas sekali kan saudara, therefore you shall be perfect, we shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Bukan karena perfectnya perbuatan kita saudara terhadap Tuhan, tapi karena Bapa kita perfect, kita jadi perfect, sehingga kita menjadi perfect example for the world. Dunia bisa lihat betapa perfectnya Tuhan kita. Maaf saudara, kalau di sini nggak kentara, tapi kalau di Indonesia umat Kristen suka dirongrong, ya kan, oleh umat yang nggak kenal Bapa kita di surga. Kenapa suka dirongrong? Karena in their heart masih dipertanyakan kesempurnaan Tuhannya, masih ada insecurity di mereka. Jadi kehidupannya kadang mereka pakai untuk merongrong, cari ketidaksempurnaan Tuhan kita, padahal Tuhan kita itu sempurna. Nah, ya kan, kayak kalau saudara, contohnya aja Dogi yang Chihuahua yang kecil, gonggongnya lebih heboh kan saudara daripada German Shepherd. Dia insecure, dia mau orang lihat dia itu galak, bisa gonggong. Tapi kalau dulu kita pernah punya husky, ya cuma gitu-gitu doang. He knows he's big. Kalau dia sekali terekam anjing kecil, he knows he can do it. Dia tahu dia bisa bark loud. Jadi dengan adanya Tuhan with the perfect one in our life, we don't have time to look around. Kita dirongrong, it's okay. Ini di ayat-ayat sebelumnya ini, love your enemies. Itu yang Tuhan kita ajarkan. That's how He is. That's how di kalau saudara, kita nggak usah buka, saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan menerbitkan matahari bagi kita sama yang nggak percaya juga gitu. Because of what? Because our Father is perfect. Cintanya nggak ada, sebenarnya cintanya itu nggak terbagi. Lihat siapa-siapa. But His perfect love can perfectly love us, saudara. Sehingga mungkin kadang between jemaat kita lihat, kok Tuhan kayaknya lebih sayang sama dia. Kok Tuhan kayaknya lebih sayang keluarga Makalau, anaknya langsung 4, Monday 2, mandek. Haleluya. Itu karena we are looking at different kind of view. Tuhan, sayangnya Tuhan pada mereka melalui hal yang lain yang butuh disempurnakan. Sayangnya Tuhan pada keluarga kita masing-masing sesuai dengan keperluan kita. That's how perfect His love is. Yang it looks like mungkin lebih banyak sana lebih dikit, padahal sama-sama perfect. Cuma kalau saudara bayangkan, kita taruh air di botol sama kita taruh air di botol galon, kan ada pegangannya itu bisa masuk air kan, karena botol itu ada pegangannya. Kasih Tuhan yang mengalir gitu lewat situ juga, karena perlu di daerah situ. Kalau di botol udah situ aja, kan nggak ada yang lain yang perlu di fill. Jadi setiap kita Tuhan kasihi dengan sempurna, dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan kita gitu. Sesuai dengan karakter kita.
Mungkin kalau yang di sana ditegur Tuhan nggak merasa, tapi yang ini ditegur lewat firman merasa gitu. Tapi ada aja cara Tuhan. Karena apa? Because He loves us. He loves us with His perfect love. Haleluya.